hari ini kita belajar mengenai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti data internal perusahaan, API, atau web scraping, dengan mempertimbangkan legalitas dan etika pengumpulan data. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan data sesuai tujuan analitik, mengambil data dengan manual download, API, web scraping, dan SQL, kemudian melakukan cleaning, standarisasi, dan penggabungan data dari beberapa sumber. Setelah itu, memeriksa integritas data dan mendokumentasikan proses dan sumber. Prasyarat dan alatnya yaitu memahami tujuan pengambilan data, memahami macam-macam sumber data, dan alat yang diperlukan yaitu laptop, koneksi internet, dan akses folder kerja. Setelah itu, output yang diharapkan adalah data raw, data clean, data final, scripts, dan dokumentasi yang berupa laporan singkat. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, tugas 1, menetapkan kebutuhan data. Langkahnya adalah pilih satu kasus bisnis, kemudian identifikasi proses utama. Kasus yang saya ambil adalah menggunakan data web scraping dari website AlphaGive. Selanjutnya di dalam Octoparse itu bisa melakukan data scraping, pencet custom text, kemudian akan keluar new text. New text ini masukkan di URL input web yang akan kita scraping. Dalam hal ini, saya akan mengcopy link untuk website AlphaGive ke dalam URL input. Kemudian dipencet save. Lalu aplikasinya akan memproses, di sini ada tulisannya the web page is loading, kemudian akan muncul halaman dari AlphaGive tersebut. Bisa dilihat, kemudian akan detecting web page data dari Octoparse-nya. Dari situ kita bisa klik run, kemudian klik download files automatically, kemudian klik save. Namun kita harus pastikan bahwa data preview yang di bawah ini harus berisi data sehingga kita bisa kembali untuk mengklik dan lakukan ekstrak data, kemudian download seperti yang tadi. Klik save. Dan pilih standard mode. Tujuan analisisnya yaitu mengetahui pemetaan harga produk yang tersedia di AlphaGive. Pertanyaan bisnisnya adalah bagaimana sebaran harga produk yang ditawarkan? Apakah layanan pengiriman instan didominasi oleh produk murah atau mahal? Output yang diharapkan adalah laporan sebaran harga produk atau insight mengenai profil harga produk. Entitas yang dianalisis adalah nama produk dan harga yang tertera dalam website AlphaGive tersebut. Jenis datanya adalah master data karena bersumber dari website itu sendiri. Kemudian sumber datanya internal dari scraping data di website AlphaGive. Periode datanya dari tanggal 9 April 2026. Kemudian volume datanya 3000 produk. Format datanya Excel. Kualitas datanya yaitu ada kemungkinan data yang berulang dan format harga yang masih mengandung teks, yaitu rupiah. Kemudian tools yang digunakan adalah Octoparse dan Excel, dan metode analisisnya grouping dan visualisasi. Penjelasan tabelnya yaitu analisis kebutuhan data ini bertujuan untuk memetakan harga dari 3000 produk di AlphaGive guna memahami profil harga yang ditawarkan kepada konsumen. Data dikumpulkan dengan teknik scraping menggunakan Octoparse dan diolah menggunakan Excel. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi apakah layanan pengiriman instan didominasi oleh kategori produk murah atau mahal melalui metode grouping. Hasil akhirnya akan disajikan dalam bentuk laporan, visualisasi yang memberikan insight mengenai struktur harga produk terkini. Selanjutnya tugas 2 yaitu manual download. Manual download ini menggunakan data yang telah di-download dari tugas yang kemarin. Yaitu langkahnya adalah menentukan satu dataset publik, bisa format CSV atau Excel, kemudian diunduh dan disimpan di data raw, dan buat catatan metadata, berisi nama sumber, URL, lisensi, tanggal unduh, dan deskripsi kolom. Kemudian buka cepat dengan Pandas atau spreadsheet, cek 5 baris pertama. Nama sumbernya yaitu Kaggle, URL-nya bisa lihat di layar, kemudian lisensinya adalah komersil, tanggal unduhnya adalah kemarin yaitu tanggal 8 April 2026, terdiri dari 97 baris dan 22 kolom. Deskripsi kolom yaitu berisi nama siswa, email,
kontak, follow up, respons, dan 17 kolom sesi kelas online yang berisi introduction hingga your feedback on session 1. Untuk tugas 3 yaitu API dengan menggunakan Google API, yaitu mengklik untuk YouTube API v3 dan diolah menggunakan Google Colab. Nah, hasil dari kodenya di-copy ke dalam job sheet ini sebagai berikut. Langkah kerja utamanya yaitu yang pertama ada integrasi API menghubungkan Google Colab dengan YouTube Data API v3 menggunakan API Key untuk mengakses data komentar secara legal dan otomatis. Kemudian melakukan data scraping yaitu mengambil ribuan komentar dari sebuah video podcast melalui teknik looping hingga seluruh data tersimpan dalam tabel Pandas. Yang ketiga ada klasifikasi dari sentimen komen yang telah di-scraping tersebut menggunakan pustaka text block untuk memproses teks secara otomatis dan membaginya ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Visualisasinya yaitu mengubah data angka menjadi grafik batang menggunakan Matplotlib untuk mempermudah pembacaan tren opini penonton. Kesimpulannya yaitu analisis terhadap lebih dari 117.000 komentar menunjukkan dominasi sentimen netral disusul oleh sentimen negatif yang lebih tinggi dibandingkan positif. Selanjutnya, tugas 5, cleaning dan standarisasi. Yang pertama, baca sumber data, kemudian standarisasi nama kolom, penyesuaian tipe data dan tanggal, penanganan missing value, normalisasi angka, dan dokumentasi. Kita menggunakan GitHub, jadi data yang tadi sudah di-scraping dari langkah sebelumnya, yaitu dimasukkan ke dalam GitHub, kemudian dilanjutkan ke dalam Google Colab. Nah, dari Google Colab itu dilakukan standarisasi data dengan kode yang kemudian ditempatkan ke dalam job sheet ini. Prosesnya yaitu persiapan mengambil data mentah dari repositori GitHub, menggunakan perintah, dan memuatnya ke dalam environment Python melalui pustaka Pandas untuk diolah sebagai tabel digital. Kemudian lakukan pembersihan dengan mengeliminasi kolom yang tidak memiliki nilai analisis, serta mengubah nama kolom label menjadi jenis produk. Kemudian normalisasi dan konversi, yaitu menghapus simbol mata uang Rp, spasi khusus, dan titik pemisah ribuan pada kolom harga, kemudian mengubah tipenya dari teks menjadi angka bulat agar dapat dihitung secara matematis. Proses ini berhasil mentransformasi dataset AlphaGIF sebanyak 3.000 baris menjadi data yang berkualitas tinggi dan siap pakai. Dengan tidak adanya data yang kosong serta kolom harga yang sudah bersifat numerik, dataset ini kini siap untuk tahap analisis statistik, perbandingan harga, maupun visualisasi tren produk. Dapat dilihat perbedaan kolomnya, yaitu sebelumnya masih berjudul label dan label 1, kemudian ada kolom BTN. Sesudahnya diubah menjadi jenis produk, jenis pengiriman, dan kolom BTN dihapus. Juga ada perubahan dalam penulisan harga, yaitu yang sebelumnya ada tulisan Rp atau rupiah, sekarang sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya ada validasi dan dokumentasi, yaitu primary key yang berupa kolom title yang berisi nama produk, dan tidak ada data yang di-merge, sehingga tugas 6 sebelumnya tidak perlu dilakukan. Dokumentasinya yaitu menjelaskan alur dari yang pertama, akuisisi data, yaitu tahap pengambilan data dari sumber yang telah ditentukan. Kemudian, sumber datanya adalah melalui web scraping website AlphaGIF menggunakan Octoparse, kemudian dataset pendukungnya yang diunduh secara manual dari Kaggle. Kemudian spesifikasinya data diambil dalam rentang waktu tanggal 8-9 April dengan volume total sekitar 3.000 data. Kemudian legalitasnya mencantumkan URL sumber dan jenis lisensi untuk memastikan kepatuhan penggunaan data. Pada tahap kedua yaitu clean atau pembersihan data, yaitu proses memperbaiki kualitas data agar siap diolah dan menghindari kesalahan interpretasi. Standarisasinya yaitu menghapus mata uang Rp pada kolom harga sehingga format data berubah menjadi angka numerik murni yang bisa dihitung, dan penanganan formatnya menyesuaikan tipe data agar konsisten dengan kebutuhan analisis di Excel. Kemudian terakhir ada integrate, yaitu tahap akhir di mana data yang sudah bersih diorganisir menjadi informasi yang menjawab pertanyaan bisnis.
yaitu mengelompokkan data harga produk ke dalam kategori tertentu, kemudian menyusun data ke dalam format Excel, dan data yang telah terintegrasi disajikan dalam bentuk laporan. Data dictionary-nya yaitu nama kolomnya terdiri dari title yang dengan tipe data objek, deskripsinya nama produk, contoh nilainya adalah Minute Maid Pulpy minuman jus buah jeruk, sumber datanya yaitu scraping data dari website AlphaGip, kemudian dilanjutkan oleh bagian-bagian berikut ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat dipahami.